sama si Daman mau debat. Ah, cerewet kali. Jangan mau debat, aku jadi Oten ya. Aku jadi Oten ya. Aku jadi Oten. Aduh, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuma ini pura-pura aja ya Allah. Ya. Bu Yuni. Gantian gue juga yang jadi Oten. Gue jadi ustazah Tungtung. Gue jadi Oten. Aku jadi Oten. Aku yang jadi Oten. Aku yang jadi Oten. Oke, lanjut. Oke, aku yang jadi Oten. Bu Yuni. Tuhan itu kan nggak kelihatan, Bu Yuni. Yes. Hebatnya kekristenan, Tuhan yang tidak bisa kelihatan itu, dia mengirimkan bentuk sasetan yang lebih bisa kelihatan. Di mana hebatnya Tuhan, Bu Yuni? Untuk bisa dilihat aja nggak ada toleransi untuk bisa dilihat. Oke, Wah, kena pelanggaran. Kena pelanggaran. Kena azab lu. Rasain lu kena azab lu. Ngatain Tuhan orang lu sembarangan lu. Nih, yang satu lagi nih. Host naikin nih yang sebelah nih. Kita berdua nih duel nih. Lagi satu nih siapa nih? Yang udah open cam nih. Ayo. Enggak, tadi perasaan HP-nya kan jelek. Mau yang mana? Kamu mau yang mana? Aku akan menyuarakan Injil. Mau yang mana? Oke. Udah gantian gue sama Daman dulu. Oke. Bang Daman berarti Allah nggak izinin Tuhan nih Bang. gue ya. Oke, gue tanya. Lu tanya Tuhan gue. Gue takutnya tuh ngapa nih? Jul dijadiin konten, terus gue di framing seluruh muslim. Lihat aja nanti. Kayak sama Yoga kemarin tuh yang nyuruh Jul yang kena gue. Yang mana ini, Man? Daman, waktu itu Yang mana? Yang kamera bagus yang mana, Man? Apa? Ini loh yang kamera bagus, HP yang mana coba? HP yang mana yang kameranya bagus? Kameranya semua jelek-jelek. Orang kamera lu HP-nya murahan semua mau ngadepin kamera bagus. Waduh, Bang Daman murtad. Enggak lah, nggak mungkin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Kita mau ngadepin. Kojul. Ini HP ku S22 dikira jadul, Kojul. Ya. S22 kamera jelek, Kojul. Ini Bang Aki Samudra, ada jam Rolex kita taruh depan dia pun, ya kita bilang, Bu, pilih jam ini atau 500.000. 500.000. 500.000. Nah, ya itu dia masalahnya. Kita kasih motor H2R. Gini. Kok. Kita taruh motor H2R sama Honda Brio. Dia pilih Honda Brio. Nih, jangankan sama Honda Brio, sama Scoopy. Daman naikin nah. Orang katanya Sama Scoopy tambah 20 juta diambil Scoopy 20 juta. naik Daman. Kita debat lagi. Oke. Ya. Aku debat. Ini kalian jam framing aku Lu belum jangan murtad ngomong ya. sasetan, makanya kan kena azab lu tadi. Oke, diulang. Iya, pokoknya kayak gitu ya. Sangat maha kasih Tuhan ya, mewujudkan yang tidak terlihat hingga bisa terlihat. Jadi karena dia kasihan sama pandangan hambanya yang asik menerka Tuhan ya kan. Akhirnya apa? Diutuslah anaknya. Nih lihat, kalau kalian mau wujud, ini wujudnya. Nah lalu kalau Allah gimana Bu ini? Gue takut diserang muslim. Lu gak usah share ini Jul. Lu gak usah share ini Jul. Tenang, Kojul, aku live-in di YouTube. Oke, jawab ya sebagai orang Islam ya. Oke, silakan Bu Kenapa ini. Tuhan gua nggak kelihatan? Pertanyaan seperti itu. Oke, Karena kenapa Bu? Tuhan gua itu ketika dia sudah mengatakan begini, bahwa ketika panca indera kita tidak bisa dalam dunia ini, kita tidak bisa menerima kehadiran ya, kehadiran Tuhan, baik pendengaran kita, penglihatan kita, seperti itu. Jadi Setuju. makanya kalau sebentar jangan dipotong lah lu. Enggak, aku tahu setuju. Oke, setuju. Oke, jangan dipotong. Sekarang kita berdialektika dengan baik dan benar. Oke, lanjut. Apakah sesuatu yang tidak kelihatan itu berarti tidak ada? Belum pasti juga. Ada. Kau diam, ini waktu aku. Oke. Kan tadi tanya. Ada. Aku sedang menjelaskan, bukan aku bertanya. Oh, jelasin. Oke, boleh. Diam. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan belum tentu tidak ada. Yo, Contohnya setuju. seperti hanya kita punya sinyal nih yang di depan mata kita nih, HP kita. Apakah sinyal kelihatan? Tidak ada. Tapi ada tanda-tandanya, yaitu apa? Kita bisa bertiktokan seperti itu. Apakah Tuhan saya sebentar? Apakah Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mampu ya.
kita belum mampu untuk melihat dia di dalam dunia ini, berarti tidak ada. Bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala saya ada. Tapi karena kita belum mampu untuk melihatnya, nanti di dalam Al-Quran saya tertulis bahwa kita akan bisa memandang wajah ya, dalam tanda petik wajah Allah. Berarti Allah itu mempunyai satu bentuk, entah bentuk yang kayak gimana kita pun tidak tahu. Kenapa bisa dilihat? Karena dunianya kita sudah berbeda dan mata kita pun sudah berbeda dari dunia ini. Silakan. Oke. Sekarang gini, yang saya tanya bukan ada dan tiada. Saya yakini, kayak contoh kita bilang kata manis. Manis ini nggak bisa kita wujudin, tapi kita bisa katakan ada, kan gitu. Cuma masalahnya maha kasihnya Tuhan, kasihan sama hambanya nih kan. Yang matanya nggak bisa lihat, dia kirim ya. Aku bilang tadi setannya tuh, lihat nih, ini aku nih. Nah, gimana Bu ini? Ini kasih sayang Tuhan ini gimana nih? Untuk kita, biar kita bisa lihat tuh. Oke, apa tujuan? Kita tanya dulu, apa tujuan Tuhan ketika memang ingin menampakkan diri seperti itu? Tujuannya dia untuk apa? Kasih sayang. Kan dibilang gini, dalam dalil Bentuk kitab dalam kami, kasih ya, sayang. apa dikatakan dalam dalil, barang siapa yang melihat Tuhan akan binasa. Lalu apa? Wah, kalau kalian, aku tampakkan diri aku sendiri, sang Bapa itu kalian akan binasa. Tapi karena aku sayang kalian, ini ambil anakku, lihatlah. Kalau kalian ingin, dalam Ibrani 10 ayat 1, dulu hukum Taurat hanya bayangan saja. Daripada kalian terus membayang-bayangkan bagaimana aku memperlakukan hukum terhadap kalian, ini ambil anakku, lihatlah dia. Bagaimana kemudian dia memperlakukan semua hukum tersebut, dan kemudian menjadi tebusan untuk kalian. Nah, itu gimana? Makanya kamu kalau membaca Bible, bacalah dengan baik dan benar. Kamu sebagai Kristen pun kayak begini, bacalah Bible itu baik dan benar. Nggak ada seperti itu yang kamu katakan seperti itu. Jadi belajar lagi ya. Itu dalil Bible. Gimana Bu Yuni mau merusak dalil Bible? Siapa yang melihat Tuhan bakal binasa? Agar tidak binasa. Firmannya biar nggak binasa lihatnya. Gimana? Nah ya itu berarti kan memang betul. Ketika makanya kita tukar saja, bagi aku Ustazah Tuntung kan aku bisa menjelaskan tentang Tritunggal. Kau tidak bisa Oh, menjelaskan. berarti boleh. Aku dari Islamnya. Oke. Aku dari Islamnya sekarang. Kau Islam aku Oke. Oh, kau nih. Oke. Nggak punya rokok dulu. Kan sebagai Tritunggal, sebagai orang Tritunggal ya. Oke, berarti aku Islamnya. Oke lah, siap. Nah, berarti tukar teman-teman Bu Yuni Itu yang tukar besar sekarang ya. diam kau. Karena begitu Syahadat dulu. kasih La Allah ilaha di atas dunia ini, maka dia Udah, aku udah maka dia balik. mengirim anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Oke. Bukan bermaksud untuk supaya dilihat, tidak, kamu salah ya. Supaya sebagai si penembus dosa sih, walaupun dalam ayatnya tidak ada. Aku udah dia kan, aku Muslim sekarang kan. Ya, kau muslim aku. Oke. Kumpul. Lanjut. Ini aku ada Bible ya. Nanti aku bacain Bible aku ya. Oke, lanjut. Oke, silakan Bu Yuni. Ya, apa yang kau mau tanya tentang Bible? Aku mau tanya, siapa nama hamba Yesus di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13? Kalau sesuatu yang tidak tertulis di sini, kau jangan mau nambah-nambahin. Baca dulu makanya. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Siapa nama hamba Yesus di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13? Buka Bu Yuni. Baca yang gede, baca yang gede. Bentar. KPR Kisah Para Rasul itu apa sih? Ibrani, Tesalonika, Galatia. Pakai HP Google dong Bu Yuni. Nah, biar lebih menghayati Bu Yuni, dia langsung kitabnya ya kan. Oten sejati. Oke, Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 3 ayat 13. 13. APR 353. 3:13. 3:13 dulu. Aku mau lihat Bu Yuni bisa nggak jelasin kekristenan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak. Nah, siapa nama hamba Yesus di situ? Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Bentar dulu. Nah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. ya udah, berarti siapa nama hamba Yesus di situ? Yesus itu hambanya Allah dong. Ya udah, Allah kan Tritunggal. Kan ada Yesus juga, berarti Allah Yesus memuliakan hambanya yang bernama
Yesus. Yesus. Nah, ya udah berarti Yesus memuliakan Yesus. Gimana? Gimana? Kau ini pakai otak lah sedikit, baca nggak ngerti kau. Astagfirullah, aku nggak boleh ribut. Diulang. Astagfirullah, aku nggak boleh ribut. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Allahnya nenek moyang, yaitu Yesus. Oke, aku tanya. Gitu. Ya udah, aku tanya ke Bu Yuni. Bahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kenapa? Ini apa? Masalahnya tuh gini, aku ada sebelum Abraham ada, sebelum Adam, sebelum Abraham ada. Berarti Yesus sudah ada belum? Sudah ada belum? Menurut mereka sudah ada. Jangan menurut mereka, Bu Yuni jadi oten ini. Ya, tulis di dalam Bible ada. Ya, tulisnya ada begitu. Berarti Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Dan sekarang Abraham berarti menyembah Yesus. Sekarang pertanyaan saya, Tuhan Yesus mempunyai hamba yang bernama Yesus. Berarti Yesus mempunyai hamba yang bernama Yesus memberi hamba gimana sih lu? Cocok jadi oten. Anjir. Salah poin aku 4. Kau buat aku. Ini betul. Yaitu nih Allah nenek moyang kita yang memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan. Pertanyaan Ya udah. apa? Berarti Yesus memiliki hamba yang bernama Yesus. Yesus. Berarti ada berapa Yesusnya? 12. Ada satu aja, kenapa harus ada 12? Hambanya Yesus, namanya Yesus. Yang dimuliakan Tuhannya Abraham, Yesus juga. Nah, pikir. Kalian ini memang para uclim ini bego-bego. Sini saya jelaskan. Edah. Kalian uclim kalian. Oke. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus. Udah satu. Ya udah. Berarti kan ada dalil sebelum Abraham ada, aku telah ada. Berarti Yesus sudah ada belum? Itu bukan kayak begitu ceritanya, itu beda perikop, beda lagi. Kamu itu bertanya kalau baca itu satu perikop, jangan dipotong-potong aja. Akulah Alfa dan Omega. Berarti dia yang paling awal. Sebelum Abraham ada, dia telah ada. Berarti Yesusnya udah ada. Udah. Sekarang, siapa nama hamba Yesus yang telah ada itu, yang paling awal, yang paling alfa itu, di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Siapa nama hambanya? Bom. Lah siapa lagi? Kenapa sekarang? Kamu memang nggak bertanya, nggak bermutu. Udah pertanyaan lain. Biar kau kadrun, kau uclim bego-bego. Pertanyaan lain. Udah, sekarang Julius, dia jadi Muslim. Jul, masuk Jul. Jangan, aku lagi ngerekam, nggak bisa. Ajar kamu. Iya, bentar lagi kita jadi konten nih. Nah, Jul, kasih tahu kira-kira thumbnailnya bakal apa namanya? Nama thumbnailnya? Udah pertanyaan lain. Muslim yang tertukar. Pertanyaan lain. Oke. Berarti Bu Yuni kan meyakini penyaliban nggak Bu Yuni? Kenapa? Ketika Yesus disalib, Bapak kemana, Bu Yuni? Oke, sekarang Bang Samudra, ganti Bang Samudra ya. Oke, Bang Samudra ngomong. Ketika Yesus disalib, Bapak kemana? Loh, Bapak kemana? Ya Bapak tetap ada lah. Bapak ada di surga. Aku dan Bapak adalah satu. Ketika Yesus disalib, Bapaknya kemana? Eli lama sekali. Bapaknya tetap ada di surga lah. Gimana sih kamu? Bapak di surga, Yesus di bumi, ada berapa Tuhan? Nah, itulah kalian itu. Ketika pikiran kalian ada di mana-mana, apakah kalian punya pikirannya itu banyak? Pikiranku satu, tapi pemikiran banyak. Aku di rumah. Pintar. Nah, sedang Tuhan itu ada di mana-mana. Apakah Tuhan kehilangan firman? Tidak. ketika aku dan Bapak adalah satu, Bapak itu di surga, Yesus di bumi, ada berapa Tuhan? Ketika saya di Cilegon, saya punya apa namanya pemikiran sampai ke Amerika. Berapa yang banyak pemikiran saya? Tapi lu nya tetap di Cilegon. Iya, tapi pikirannya gue di sana.
Kalau Bapak di surga, Yesus di bumi, ada berapa banyak oknum? pemikiran saya tetap ada. Apa ketika saya pemikiran saya ada di Itali, ada cara membuat kue. Ketika ada membuat cara buat kue saya sampai di Amerika, sampai di Jepang, sampai di di Cilacap. Apakah saya tetap sama? Itu pikiran saya, Firman. Pemikiranmu itu nyata nggak? Apa Kalian hayalan? kalian ini kayaknya bertanya nggak bermutu. Yang lain. Pemikiranmu itu nyata apa hayalan? Tuh, Jatin kan untuk gue, dia udah jadi usaha Jatin. Nah, berarti kan hayalan. Yesus itu di bumi, di salib itu nyata. Bapak di surga sendirian. Ketika ada ayat yang berbunyi, aku Bantu dan Justin Bapak itu. adalah satu. Udah diam, aku jadi ustazah tuntung, aku udah pinter nih. Kau nanya lah kok. Dijawab dulu. Mai Justin. Ya aku udah bilang bahwa firmannya ada pikirannya. Ketika saya ada di Cilegon, apakah pikiran saya pergi kemana ke Cisarua, ke Itali itu saya tetap pikiran itu tetap satu. Begitu. Pikiran Bu Yuni nyata, apa halu gitu loh. Yesus disalib, Bapak kemana ya? Bapak tetap ada. Yang kematian Bapak di surga, Yesus. itu kemanusiaan. Bapak di surga. Bapak di surga, Yesus di bumi. Itu ada berapa tempat, berapa oknum? Itulah kamu tidak tahu namanya Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Udah pinter juga gue jadi Tritunggal anjir. Tetap satu. Kalian ini nggak ngerti ya. Tritunggal itu satu yang nggak bisa dibedakan. Bisa dibedakan ya. Oh, kan. Yuni, kalau aku lagi ngeludah kan, ngeludah. Ketika ngelihat ludah aku, Bu Yuni bilang daman apa ludah? Ya udah. Ludah. Itu pas Tuhan jadi manusia, kenapa disebut Tuhan? Karena ada sisi ketuhanan, keilahiannya di dalam diri Ya udah, di daman, di ludah ada sisi kedamanan. Kan dia dari aku, dia berasal dari aku, dia keluar dari aku. Kenapa disebut ludah, nggak disebut daman? Ayo loh. Tapi itu disebut juga ludahnya Daman, bukannya ludahnya Yuni. Udah, tapi visual orang akan mengatakan itu ludah. Karena ludahnya. Pertanyaannya ludah siapa? ngomong. Ludah gua apa ludah lu? Ya udah, misalnya aku ludah nih. Pada diri lu, bukan melekat pada diri gue. Ya udah, dia kan keluar dari aku nih. Twing, dia keluar dari aku kan. Pas orang lihat, itu ludah, nggak ada yang sebut itu daman. Kenapa Bu Yuni? Tapi itu ludah siapa? Ludah lu tetap melekat sama lu, bukan melekat sama gue. Nggak ada urusan sama Bu Yuni. Ini masalah tentang aku. Konsekuensinya Bu Yuni. Gini, setiap yang keluar daripada Bapak, misalnya keluar daripada Bapak disebut Tuhan juga sama seperti Bapak, berarti apa yang keluar daripada kita juga disebut kita. Ini masalahnya, keluar ludah, itu ludah dan ini daman. Nah itu perbedaannya di situ. Oh, perbedaannya di situ. Ya, maksudnya gini. Firman itu bukan sekedar itu. Anjir. Kamu ngerti apa itu firman dulu? Aku tanya dulu, firman itu apa? Menurut kamu? Firman itu tukang cilok. Tukang cilok. Sama. Apa? Firman itu apa? Tukang cilok. Oh, kamu firman pun nggak bisa, nggak apa-apa. Macam mana mau membahas firman kepada saya? Firman itu adalah akal budi, pikiran. Bukan cuma perkataan ya, akal budi, pikiran, apalagi sih? Banyak tuh. Oh, berarti yang berasal dari firman itu boleh disembah, Bu Yuni? Bentar. Akal budi, pikiran, apa lagi? Banyak tuh berbaris tuh. Iya, pokoknya itulah. Apakah yang berasal lupa gue. Jadi yang berasal dari firman itu boleh disembah? perkataan, bukan. Ya. Enggak, yang berasal dari firman itu boleh disembah. Iya karena Yesus kan menyembah firman-Nya yang melekat pada diri Allahnya Bapa itu. Oh, berarti gini Bang Daman. Allah berfirman, jadilah terang, jadilah bumi. Berarti bumi dan matahari boleh disembah juga Bang Daman. Karena sama-sama dari firman. Alah, karena kami itu berfirman. Bedakan antara berfirman dengan firman. Firman itu kekal, kodim. Menurut orang Islam juga, menurut kalian juga muslim bahwa firman itu adalah kodim. Gak jelas. Sama-sama dari firman, ngapa dibedain? Bukan, karena ketika
Terus? Gini, firman itu Assalamualaikum. kekal gitu kan. Emang Bu Yuni bukan Muslim lagi? Oh, gua udah jadi ustazah. Nyamarnya. Ini jadi Ustazah Tungtung. Oke, jadi gini ya. Aduh, kalian itu sebagai orang muslim kagak ngerti itu apa itu firman. Firman itu bukan cuma itu. Jadi yang mereka yang disembah itu bukan itunya, tapi ada sisi kefirmanan itu yang melekat pada diri Allah Bapaknya itu. Makanya dijadikan Tuhan itu. Kefirmanan yang melekat pada dirinya. Berarti kefirmanan yang melekat pada bumi dan matahari berarti disembah juga, Bang Damai. Alah, kalau itu Tuhan berfirman, bukan firmannya itu. Kalau Yesus adalah firmannya. Makanya dibilang aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Satu hakikat. Nanti Ketika digantung di tiang jemuran kemana bapaknya? kacau, nanti Josie ngamuk sama aku. Apalagi. Udah tanya lain udah dijawab. Duh, pusing juga jadi Oke, terhitung. Bu Yuni. Tanya. Segala yang keluar daripada Bapak firman kan? Firman kan? Bukan, belum tentu. Segala yang keluar daripada Bapak. Beda. Ini yang keluar daripada Bapak hadir di sini firman nggak? Naikin Bu Darni tuh, Bu Darni terus. Apa gimana? Mana dia? Mana Bu Darni? Mana Bu Darni? Berani naikin biar jadi cesku sebagai tertunggal. Oh, naik Bu Darni. Nah, Bu Darni. Jebak pakai kisah para Rasul 3:13 ku jebak dia. Sama Mazmur 91 ayat 8 ku jebak langsung dia. Udah tanya lain. Boleh. Apa? Jadi sekarang Bu Yuni lagi cosplay bukan Islam. Udah kau diam lah, Cosplay dia. jangan jadi ustadzah tung kau diam. Aku bertanya kepada Islam sekarang ganti ya. Islam kalau nggak bisa jawab oke. Pertanyaan saya, bagaimana kalau Nabi Isa itu tidak disalib, sedangkan waktu itu dia dijaga dengan penjagaan yang ketat. Bagaimana dia bisa tidak disalib tapi digantikan dengan orang lain? Ya kan? Sekarang gini, Bu Yuni, yang taunya Tuhan gimana Bu Yuni? Kira-kira Tuhan itu ada nggak yang mustahil pada Tuhan? Untuk Tidak ada, mewujudkan tapi cuma kamu ceritakan secara keislaman kamu kronologi bagaimana Nabi Isa bisa ditukar. Karena gini Bu Yuni, Nabi Isa kan kemudian pernah berdoa dalam Al-Quran gini, Salamun alayya No. Enggak usah Tapi pakai pakai Al-Quran. Mau pakai jangan apa? pakai kali. Bagaimana cara kamu bisa menceritakan kronologi seorang yang mau disalib, Nabi Isa saya, tiba-tiba digantikan orang lain. Silakan. Ya diganti, karena gini, di dalam Matius 26 Bu Yuni, yang mau menyalibkan Isa, enggak mau ke situ. Dengar dulu. Al-Quran. Ku bawa Al-Quran salah. Enggak dengar lu, ku bawa Al-Quran salah, ku bawa Bible juga salah. Mau Bu Yuni ku baca apa? Kitab Weda. Ini ku baca kitab Weda ya. Ini Weda ya. Semenangkap loy panang kai pang kuno eng nakap mai. Lu kap loy te kampung pung kuno eng nakap pai pung lung dang deh. Nakap mai, nakap pang song paladang deh ko panai. Gitu. Itu bunyinya. Udah coba. Enggak salah, ku bawa Al-Quran salah. Enggak, ku bawa Al-Quran salah. Ku bawa Bible juga salah. Maunya ku bawa apa nih? Majalah bubu. Al-Quran. Kau kan gak punya Nah. Bible. Oke, Al-Quran. Dzalikal Isa qaulun haq falladzi yamtarun. Agar tapi itulah Isa ataupun Yesus Kristus yang berkata benar, agar tapi kalian ragu-ragukan. Di mana kita meninjau di dalam Matius itu ya. Besok hari Paskah seorang anak manusia akan disalibkan. Sama kayak kita ngomong, itu kan orang ketiga. Seharusnya dia bilang gini, besok adalah hari Paskah, aku akan disalibkan. Tapi dia enggak, membawa diksi orang ketiga. Anak manusia akan disalibkan. Menunjukkan apa? Sama seperti kita ngomong, besok ada orang yang mau dibunuh. Seharusnya kalau aku yang dibunuh, aku akan mengatakan, besok ada aku yang mau dibunuh. Tapi tidak. Dia tidak mengatakan itu. Lanjutan daripada Matius, apa? Saat itu berkumpullah tetua-tetua Yahudi di istana besar yang bernama Kayafas. Oke, untuk melakukan tipu daya. Oke, tipu daya terhadap penyaliban Yesus Kristus dan untuk membunuhnya. Di mana sesuai nubuatan Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Berarti akan ada kejadian yang dilindungi Tuhan akan menonton, yang ditonton adalah orang fasik.
Makanya Yesus Kristus diserupakan oleh Allah. Karena apa? Doanya dalam Al-Quran. Salamun alayya yawma wulidtu. Ya Allah, mereka memfitnah kelahiranku sebagai kelahiran jadi Tuhan. Itu satu. Oke. Di mana dalam ayat Bible dikatakan apa? Hari ini telah lahirlah Tuhan dan Juru Selamat di negeri Daud. Yang kedua. Daud. Oke, yang kedua. Salamun alayya yauma amut. Apa? Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amut. Artinya apa? Saat aku nanti difitnah oleh mereka, kematianku juga menjadi Tuhan untukmu ya Allah, selamatkan kematianku. Di mana dikatakan apa dalam Galatia 3:13 bahwa apa? Dia menanggung kutuk di atas tiang salib. Itu satu. Wa yauma ub'atsu hayya, dan saat kemudian aku dibangkitkan ya Allah. Di mana saat dalam hadis Nabi disebutkan bahwa setiap non muslim apapun yang mereka sembah, mereka akan mencari berhala-berhalanya di padang mahsyar. Apa mencari berhala-berhalanya? Meminta pertanggungjawaban terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Saat itu baru mereka sadar ternyata mereka itu udah di alam yang berbeda dan ternyata berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa kepada dirinya. Kemudian Yesus ngomong, apa yang Yesus ngomongkan? Bukan yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat di atas namamu? Enyahlah engkau. Bukanlah kami telah bermujizat di atas namamu? Enyahlah engkau. Bukankah kami telah menyembuhkan orang sakit karena nama engkau? Enyahlah engkau. Menunjukkan apa? 3 doa Nabi Isa terkabul. Untuk kemudian apa? Pertanggungjawaban Nabi Isa di akhir daripada dunia ini datang kembali untuk memunculkan bahwa apa yang kalian imani sebenarnya salah, bahwa aku bukan Tuhan buat kalian. Itu dia. Jadi menunjukkan apa? Apa tujuan Allah menyerupakan? Ya ini. Semua yang difitnah, tenang Isa, aku angkatkan karena kau rasulku, kau minta pertangguhan terhadap namamu. Oke, turunlah di akhir, tunjukkan kepada mereka penyesatan terhadap mereka. Karena Allah sebutkan di dalam Al-Fatir. Al-Fatir 37 ya Ustaz ya, yang masalah. Tunggu, Ustaz Abdul Malik. Itu Al-Fatir ayat 37 ya, yang menjelaskan tentang orang yang di dalam neraka minta hidup kembali. Ya kan? Al-Fatir 37 ingat saya. Udah, Al-Fatir 37 apa dikatakan? Orang yang di dalam neraka meminta kemudian untuk hidup kembali. Kenapa? Ya Allah, izinkan kami hidup kembali, kami akan menyembahmu ya Allah. Oh, kata Allah, bukankah kepada kalian telah kuberikan umur yang panjang untuk kemudian kalian menggunakan pikiran kalian agar kalian mau berpikir. Itu yang disebut dalam Al-Fatir 37. Untuk menunjukkan apa? Kalau seandainya Allah langsung ungkap siapa Isa ternyata bukan Tuhan, Al-Fatir 37 akan tertolakkan. Jadi Allah berikan persenggangan dunia ini untuk kemudian mereka membelokkan akalnya, tidak menemukan Tuhan dan menyembah manusia. Hingga kemudian apa? Uclim, kalau ditanya lain, dijawab lain. Memang inilah Uclim. Memang kadrun ini kayak begini ya. Hal dia tak kesima tadi penjabaranku. Anjay, keren. Uclim ditanya lain, dijawab lain. Saya ini koreksi kau ya. Aku bertanya kepada dirimu. Teman sekali kisahnya. Uclim diam dulu. Uclim. Ya udah. Yang aku tanya adalah bagaimana kami bisa menceritakan kronologi Nabi Isa yang sudah di dalam penjara itu bisa ditukar. Sekarang gini, kalau Tuhannya Bu Yuni, kronologinya bagaimana Iya, kamu Bu sebagai Yuni. orang Islam Bu Yuni. mengatakan bahwa bukan Nabi Isa yang disalib, tapi orang yang disalibkan. Silakan. Tunggu, aku tanya, Tuhan bisa buat Bu Yuni jadi kodok nggak kira-kira? Bisa? Bisa. Apa yang masalah? Cuma menyerupakan Yesus dan menyelamatkan Yesus doang. Iya, dengan cara apa kira-kira kronologinya? Saya bertanya kamu kronologi. Menyerupakan dengan orang lain agar kemudian iblis yang membisiki Yudas untuk menjual Yesus agar dibunuh bisa terungkap di atas tiang salib. Ucilem beginilah, nggak bisa menerangkan keimanan dia ya. Salah aja aku. Lihat tuh. Padahal Bu Yuni tadi anjay bener juga ya. Mak keren juga ya gitu. Aku tahu. Aku tanya tentang kronologinya, kira-kira tuh macam mana? Kamu nggak bisa jelaskan sebagai orang Islam. Tuhan bisa nggak buat Bu Yuni jadi kodok, bisa kan? Bisa, anything apapun Ya bisa. udah, apa yang bikin capek itu? Bagaimana cara Nabi Isa bisa diserupakan orang lain? Kronologinya tuh kira-kira bagaimana? Ya udah, kronologinya coba buka Mazmur 91 ayat 8, coba buka. Apa kau harus ngemis-ngemis Bible orang? Ya udah, karena aku ceritain versi Muslim kau nggak mau terima. Sekarang Mazmur 91 ayat 8 buka, baca Bu Yuni. Mazmur 91 ayat 8 buka. Dasar orang Islam cuma bisa ngemis-ngemis Bible orang. Ampun.
Hmm. Apa Matius? Nama Mazmur. Mazmur 91 ayat 8. Itu yang udah Mazmur kubilang. ini perjanjian lama. Ya udah bodo amat mau perjanjian 28 juga nggak apa. Cepat buka aja Mazmur 91 ayat 8. Nih Bu Yuni apa yang aku sampaikan dicatat biar besok lawan Oten tahu. Nah, kamu menjelaskan keimanan sendiri aja nggak bisa. Assalamualaikum semua yang baru datang. Mazmur berapa? Mazmur 91 ayat 8. 91. Menceritakan tentang keimanan sendiri nggak bisa. Sibuk dengan Bible orang. Memang inilah Uten Olcin Muslim nih. 91 8. Hmm. 8. Hmm. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Oke, dalam peristiwa penyaliban, siapa yang menonton, siapa yang ditonton? Ya tidak tahu, ini tertulisnya begini. Kau jangan comot-comot ayat orang. Mikir ya, lihat nggak mikir. Engkau hanya menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Yesus ditonton apa menonton kira-kira? Ini nggak tahu ini perikopnya mau kemana. Kamu jangan Berikutnya hamba yang dilindungi Tuhan. Hmm? Hamba yang dilindungi dalam Tuhan. lindungan Allah. Oh, Yesus dilindungi nggak? Iya, Nah, berarti itu buat Yesus bukan? ya belum tentu juga. Kita harus belajar dulu Berarti nih. Yesus nggak dilindungi Tuhan. Nggak, berarti Yesus nggak dilindungi Tuhan. Kalau itu bukan buat Yesus, berarti perlindungan Yesus yang nggak dilindungi kekal. Tuhan. Nggak. Mm-mm. Berarti Yesus nggak dilindungi Tuhan. Ya kan dia memang sudah dinubuatkan, sudah Ya udah, dinubuatkan. dia dilindungi apa nggak? Ya udah, berarti Yesus dilindungi Tuhan nggak? Ya, ya tapi ya memang harus dinubuatkan dan memang dia menjalaninya begitu. Ya udah, ceritanya dia dilindungi Tuhan apa enggak, kan itu doang. Tentang di sini tidak tertulis di sini untuk Yesus. Kamu bagaimana Ya udah, mengatakan nggak ada bahwa ini ditulis. adalah Memang nubuatan ada untuk ditulis Yesus? buat Yesus. Oke, memang ada ditulis buat Yesus. Oke, Yesus apa itu dilindungi Tuhan apa enggak? Itu aja pertanyaannya. Ya setiap orang pasti dilindungin dong. Oke, berarti itu kan tentang ayat perlindungan. Sesuatu yang tidak ayat ada perlindungan tertulis Tuhan. Nggak, itu tentang ayat perlindungan Tuhan. Kira-kira Yesus dilindungi apa enggak? Iya, gini ketika ada Ya udah, tertulis berarti kalau iya, berarti ayat itu buat Yesus. menghantam ke Yesus enggak itu juga apakah Ya, Yunani tidak saya ambil kesimpulan. Ya udah, saya ambil kesimpulan bahwa seluruh manusia, Bila itu dilindungi Tuhan dilindungin juga. Jadi Seluruh sesuatu yang manusia. tidak tertulis jangan kamu Seluruh tambah-tambahkan. ya udah, seluruh manusia dilindungi oleh Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus juga dilindungi apa enggak? Ya iya dong. Oke, berarti ayat itu masuk Yesus apa enggak ke situ? Iya tapi gini, ini secara universal karena tidak tertulis Yesus. Emang jadi oten. Ini begini, ini begini, ini begini. Emang udah cocok jadi oten. Memang kamu nggak bisa mengatakan bahwa ini untuk Yesus karena tidak tertulis kecuali ada tertulis. Ya udah, kan pertanyaan itu kan umum ya. Siapapun bisa masuk ke situ. Pertanyaan saya, kita dilindungi oleh Tuhan. Yesus dilindungi Tuhan nggak? Kan itu pertanyaan. Ya dilindungin. Terus? Ya, berarti ayat itu masuk Yesus nggak ke situ? Iya bukan sesuatu ketika semuanya jadi umum kamu masukkan diri untuk Yesus itu namanya nggak fair, nggak adil. Karena syaratnya antara dilindungi dan tidak. Kalau seandainya dilindungi, masuk Yesus ke situ. Kalau tidak, berarti Yesus tidak dilindungi, nggak masuk ke ayat itu. Konsekuensinya Iya, tapi ini ketika sesuatu yang universal kamu mau paksakan untuk Yesus nggak tepat juga. Kamu itu salah memaksakan. saya nggak memaksa ayat itu. Saya cuma tanya, Yesus dilindungi apa enggak? Ya, Kalau dilindungi putar-putar ke ayat situ itu. aja. Kamu nih yang penting nggak ada Enggak, tulisan. berarti Yesus masuk ke Nah, ayat yang itu. penting ada tulisan Yesus. Nah, Yesus masuk nggak ke ayat itu? Iya, tapi yang penting tidak tertulis itu Yesus. Jadi kamu jangan Oke. menambah-nambahkan nambah Enggak Bible orang. menambahkan. Masalahnya mengkonfirmasi. Kalau tidak, misalnya Bu Yuni bilang itu tidak buat Yesus, berarti Yesus tidak lindungi. Kalau itu masuk Yesus, berarti Yesus dilindungi. Berarti ayat itu juga masuk Yesus dan juga masuk kita. Yes, betul. Oke. Sekarang dalam Mazmur 91 ayat 8. Yesus dalam peristiwa penyaliban menonton apa ditonton orang? Ya orang nonton dia lah dan dia menonton orang Ya. Berarti dia ditonton ya? dan dia juga menonton.
Dia peristiwa penyaliban udah gini dah tuh. Dia itu dinonton Ada dua apa itu Bang dinonton? Daman. Ada dua. Yang satu Yesus disalib, dia Bentar, ditonton. Yang gua lagi satu ngomongnya menonton. sekarang. Lu bisa nonton gua bisa nonton lu. Nah, bener Iya, kan? masalahnya ini peristiwa gini. 17 Agustus acara Pancat Pinang. Emang benar orang Pancat Pinang bisa nonton kita, tapi yang sedang ditonton ataupun template-nya apa? Panjat Pinangnya kan. Ini peristiwa penyaliban. Template-nya apa? Penyaliban. Di dalam penyaliban, Yesus menonton apa ditonton? Bisa dua-dua. Yesus bisa menonton orang dan orang bisa menonton dia. Ya iya dong. Bagaimana kamu bisa mengatakan Yesus Itu tidak template. menonton Loh, orang? Bu Yuni, Bu Yuni. Sebetulnya yang jadi tontonan itu Yesus apa yang nonton gitu loh. Umpamanya gua lagi berdiri di atas tinggi kan. Ah, lu orang di atas panggung. Lu orang bisa nonton gue. Enggak gitu. Gua juga bisa nonton lu. Lihat lu gitu. Kita, Bu Yuni, kita nonton orang makan kerupuk 17 Agustus. Orang makan kerupuk, benar lihat kita juga lihat orang makan kerupuk. Tapi esensinya kita sedang menonton atau sedang ditonton. Ditonton. Kalau Enggak, kita menonton orang yang sedang makan kerupuk dan itu dinamakan ditonton. Oke. nggak boleh permisalan macam ini. Kita di atas panggung. Di atas panggung nih nyanyi. Orang ngeliat kita nyanyi, kita juga bisa ngeliat penonton juga. Bukan soal lihat, esensi menonton dan ditonton dengan template apa yang kita bawa. Misalnya menonton orang menyanyi. Berarti yang nyanyi itu ditonton sama penonton. Ya, tapi bukan berarti orang nyanyi itu tidak bisa menonton orang, melihat orang juga. Oke, dalam peristiwa penyaliban, Yesus ditonton apa menonton? Ya kan dia bilang Yesus pun bisa melihat, maksudnya menonton. Apa disebutnya menontonnya melihat ya? Dia nonton apa kira-kira? Oke, dia nonton apa kira-kira? Ya menonton kerumunan dong. Oke, berarti kerumunan kira-kira dibalas pembalasan Tuhan nggak? Disebut pembalasan Tuhan nggak kira-kira? Kerumunan. Nggak ngerti aku, ini orang nggak pintar berpikir, nggak ngerti aku. Harus jeli ngomong sama aku. Bukannya lu mau paksain semua. Bukan harus jeli, kalau nggak mikir capek. Karena ibaratnya gini, lu nonton bioskop, ataupun lu nonton pertunjukan wayang. Dalang nonton lu juga, masalahnya template-nya apa? Wayang, berarti kita penonton. Oke, maksudnya gini apa? Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap enggak itu enggak bagus. Enggak bagus mengambil ayat-ayat seperti ini karena memang tidak khusus, sudah tidak fokus. Berarti Yesus nggak dilindungi Tuhan dong. Enggak itu enggak fair. Kamu enggak fair ngambil ayat-ayat ini untuk membenarkan argumenmu yang tidak tepat. Ya udah. Bu Yuni menang. Udah lanjut Mas Samudra, udah Bu Yuni. Anissa 159 Bang Daman. Coba tolong dibacain Bang Daman. Enggak, aku kalah sama Bu Yuni dah. Aku mau diem. Oke lah, ganti aku yang bertanya Bang Daman, tapi aku sekali aja ya. Bu Yuni. Iya, yang kita berpikir Bu Yuni nggak dipikir, mending gua kalah. Sakit otak. Ya, nanya lu. Nanya apa lagi? Oke. Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang di sebelah kiri Yesus siapa Bu Yuni? Itulah kalian sebagai orang kadrun, ucil-mucil yang nggak punya otak. Dimaksud dengan duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu berarti Yesus itu sudah menyatu kepada Allah Bapa. Gitu. Duduk di sebelah kanan. Bu Yuni duduk di sebelah kanannya Bang Daman. Terus di sebelah Ya itu kiri sebagai siapa? analoginya itu memang tertulis ya jelas itu duduk sebelah kanan Bapa, tapi dia itu sudah balik bersatu kepada Bapa. Benar ayat itu Bu Yuni. Enggak, kalau pertanyaan aku beda lagi, tapi sama ya. Kalau ditanya sama Bang Samudra kan siapa yang sebelah kanan kan? Oke, kalau pertanyaan aku, teropong apa yang dipakai penulis sehingga bisa lihat Yesus ada sebelah kanan? Itu. Teropong apa mereknya? Boleh. Itu aja pertanyaan aku. Keserawang. Astaga, dasar uclim otaknya nggak nyampe. Udahlah capek gue. Yang lain dah. Gue mau tutup warung dulu.